Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Iya, yang dulu. Kubur lagi ya. Ra, inget lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik. Kejana inginmu mimpimu. Wah, nih perut pengen gue gunting deh rasanya. Kok lu pakai amplop itu sih? Ini kan tahunnya babi, ya bener dong. Bukan masalah binatangnya, Dika. Terus gue udah pernah pakai baju ini loh, Beb. Ibu, pengantinnya di sebelah mana ya? Pengantinnya ya kalian lah. Amin. Tadi saya suami dong. Pasti ibu yang terlalu milih-milih nih. Oh. Sio. Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja nggak cukup. Penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Lo itu yang paling pantas gantiin Mbak Sheila. Mama nyuruh kamu jaga makan, rawat badan. Itu semua buat kamu, bukan buat mama. Rara kenapa? Ini masalah orang jelek lo, kamu gak bakal ngerti. Gue udah bilang sama lo kan, gak usah gangguin anak kos cokap gue. Kadang kala tak mengapa untuk tak baik-baik. Serius gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nismawati dengan NIM 240404502. Saya dari kelas B, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan menganalisis sebuah film yang berjudul Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan, karya Ernest Prakasa yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita mengenai Rara, seorang perempuan cerdas dan pekerja keras tapi sering merasa tidak percaya diri karena penampilannya dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan di lingkungan masyarakat. Film ini sangat menuntut untuk kita kaji dari sisi psikologi sosial karena di dalamnya kita bisa melihat bagaimana persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial terbentuk dari beberapa tokoh-tokoh yang saling berpengaruh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan kelima konsep tersebut berdasarkan beberapa adegan dalam film Imperfect. Dalam film Imperfect, persepsi muncul pada adegan menit 148 sampai 225. Di awal video, Rara memandang sebuah foto artis yang menurutnya cantik dan ideal. Ia mulai membandingkan dirinya sendiri dengan standar kecantikan yang ia lihat di media sosial. Di sini kita bisa melihat awal terbentuknya persepsi diri, yaitu bagaimana Rara menilai dirinya melalui kacamata orang lain dan standar sosial yang ada. Adegan selanjutnya terlihat pada menit 4.10 sampai 4.30 di mana saat Rara menimbang berat badannya dan bercermin yang menyadari tubuhnya gemuk. Ia merasa tidak sesuai dengan standar ideal. Ini memperkuat rasa rendah diri pada Rara karena persepsi diri Rara sangat dipengaruhi oleh penampilan fisik. Adegan selanjutnya pada menit 11.40 sampai 12.32. Rara membandingkan dirinya dengan wanita lain yang lebih langsing dan modis. Perbandingan sosial ini semakin memperkuat ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Adegan yang keempat pada menit 24.28 sampai 24.50. Lulu, adik Rara, melihat komentar netizen tentang mukanya yang bulat yang ada di Instagram. Sekali lagi, persepsi diri terbentuk dari penilaian orang lain, bukan dari penerimaan diri yang sehat. Akhir terlihat pada menit 54.58 sampai 55.39 di mana Rara sudah mulai diet.
Dengan minum jus dan nge-gym, ia menilai dirinya sendiri berdasarkan perubahan tubuh. Persepsi diri Rara kini semakin tergantung pada standar kecantikan sosial. Jadi dapat kita simpulkan dari persepsi diri bahwa dapat kita lihat dari tokoh Rara dan Lulu terbentuk dari pandangan dan penilaian orang lain serta standar sosial tentang kecantikan dan tubuh yang ideal, di mana Rara membandingkan dirinya dengan artis atau wanita lain dan menilai tubuhnya yang gemuk. Lulu merasa mukanya bulat karena komentar netizen yang ada pada media sosial, dan dia mana Rara sudah mulai diet dengan minum jus dan nge-gym setiap harinya. Dalam tokoh tersebut, tokoh merasa kurang percaya diri karena menilai dirinya dari standar sosial eksternal, bukan dari penerimaan diri yang sehat. Persepsi diri dari tokoh tersebut dipengaruhi langsung oleh faktor atau komentar orang lain dan perbandingan sosial. Dalam film I'm Perfect, persepsi sosial muncul pada adegan dengan menit ke-24, di mana saat Rara bertemu dengan Mas Kevin untuk menceritakan mengenai posisi manajer, lalu Mas Kevin mengatakan, masalahnya di industri kita ini, isi kepala saya tidak cukup, penampilan juga menjadi hal yang penting. Disinilah persepsi sosial muncul karena orang lain itu menilai kemampuan Rara tidak hanya dari kemampuannya saja, tapi juga dari penampilan fisik. Adegan selanjutnya itu pada menit ke-56.00 sampai ke-56.32. Setelah menjalani diet dan olahraga, Rara datang ke kantor dengan tubuh yang ideal dan penampilan yang modis. Rekan-rekan kerjanya menatap dengan penuh kagum dan memberikan pujian kepada Rara. Persepsi sosial mereka berubah karena penampilan Rara yang kini sesuai dengan standar yang mereka anggap ideal. Adegan yang ketiga, saat di kafe, orang-orang heran melihat Rara yang berubah dan mengatakan ia muntabar karena Rara sekarang sudah kurus. Teman-temannya mengajak untuk duduk bareng bersama Rara, tapi mengabaikan teman akrabnya yaitu yang merupakan sahabat Rara, dan menyarankan temannya untuk tampil juga lebih feminim. Persepsi sosial di sini memengaruhi bagaimana Rara diterima dan dinilai oleh lingkungannya. Adegan selanjutnya muncul ketika menit ke-19.26 sampai 19.46, di mana teman kantor mengomentari sepatu Rara dan menyarankan pakai heels supaya Rara bisa lebih kece. Persepsi sosial teman-teman Rara menilai dirinya hanya dari penampilan luar saja, serta menunjukkan standar kecantikan yang dianggap normal. Selanjutnya terlihat pada menit 87.52 sampai 88.34, di mana Dika mengatakan, aku nggak kenal Rara yang sekarang. Ini menunjukkan persepsi sosial Dika terhadap perubahan Rara. Ia menilai Rara dari perilaku dan penampilannya yang baru, bukan dari identitas aslinya. Dapat kita lihat bahwa persepsi sosial muncul ketika orang lain menilai tokoh atau seseorang berdasarkan penampilan, perilaku, atau standar sosial yang ada. Hal tersebut terlihat dari adegan-adegan tokoh yang ada pada film I'm Perfect. Persepsi sosial menunjukkan bagaimana orang lain itu menilai tokoh, memengaruhi hubungan sosial, dan terkadang membuat tokoh itu bisa menyesuaikan dirinya agar bisa diterima di lingkungan sosial. Dapat kita lihat dalam adegan menit 23.36 sampai 24.26, di mana saat Bandika menolong anak kos ibunya yang sedang diganggu oleh preman yang ada di kampungnya. Sikap sosial ini menunjukkan empati dan tindakan nyata yang didasari oleh norma sosial. Terus adegan selanjutnya itu pada menit 29.26 sampai 29.46, Dika bersama Rara mendorong motornya pelan masuk ke dalam gang. Hal tersebut didasarkan karena istri Pak RT sedang sakit. Ini mempertimbangkan norma sosial dan empati dalam bertindak, bukan hanya kepentingan terhadap diri sendiri. Kemudian pada menit 65.01 sampai 66.44,
Saat berada di kafe, teman-teman Rara yang dulunya tidak akrab kini bersikap ramah dan mengajaknya untuk duduk bersama. Hal tersebut menunjukkan perubahan sikap sosial karena penampilan Rara yang baru. Dalam film Imperfect, prasangka sosial muncul pada menit 15.26 sampai 16.39, di mana teman kantor mengejek Rara terkait makanan dan bentuk tubuhnya. Mereka menilai Rara secara stereotip berdasarkan fisik, bukan karena karakter atau kepribadian yang dimiliki oleh Rara. Selanjutnya, pada adegan menit 19.26 sampai 19.46, komentar tentang sepatu atau heels Rara menunjukkan prasangka sosial, di mana orang menilai kemampuan Rara hanya dari bentuk tubuh, mengaitkan fisik dengan ketidakmampuan yang dimiliki oleh Rara. Ini contoh prasangka sosial yang lahir dari stereotip dan standar sosial. Atribusi sosial muncul pada adegan menit 78.30 sampai 79.26 dan 84.23 sampai 85.29, di mana Mas Kevin menyalahkan Rara karena penurunan kinerja yang ada pada perusahaan. Ini contoh atribusi sosial karena kegagalan dianggap sebagai suatu kelemahan pribadi yang dimiliki oleh Rara, bukan hanya karena faktor eksternal seperti sistem kerja atau tekanan tim. Hal ini menunjukkan fundamental attribution error, di mana orang cenderung menilai kesalahan orang lain dari karakter personal, bukan dari situasi yang lebih luas. Dari film Imperfect, kelima komponen itu dapat dilihat karena yang pertama ada persepsi sosial. Tokoh menilai diri sendiri berdasarkan standar sosial dan komentar dari orang lain. Kemudian yang kedua ada persepsi sosial, di mana orang lain menilai tokoh berdasarkan penampilan, perilaku, dan norma sosial dan memengaruhi interaksi sosial. Kemudian yang ketiga ada sikap sosial, di mana tindakan tokoh dipengaruhi oleh empati, norma, dan pandangan sosial. Kemudian yang keempat ada prasangka sosial, di mana tokoh dinilai secara stereotip, menimbulkan tekanan sosial dan penilaian yang tidak objektif. Yang terakhir ada atribusi sosial. Orang lain itu melihat penyebab perilaku atau kejadian, terkadang keliru menilai dari faktor internal tokoh dan tanpa mempertimbangkan faktor eksternal yang ada. Jadi itulah tadi analisis dari film Imperfect mengenai persepsi diri, persepsi sosial, sikap sosial, prasangka sosial, dan atribusi sosial. Semoga teman-teman bisa lebih paham mengenai kelima konsep tersebut berdasarkan film Imperfect.